Terima kasih, jumpa lagi kita di Kick Andy Double Check. Di program Kick Andy Double Check yang kami undang adalah sosok atau tokoh yang menjadi pembicaraan di media mainstream maupun di media sosial. Biasanya tokoh ini diposisikan sebagai tokoh yang kontroversial, baik ucapannya, pandangannya, dan mungkin bahkan sikapnya. Siapa tamu kita kali ini? Dia adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan yang ke-12. Sosok ini sering disebut-sebut sebagai provokator. Siapa dia? Yusuf Kalla. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Sudah mau hadir di acara Kick Andy Double Check. Ya. Sebelum kita mulai, kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah permasalahan besar kita, tantangan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang ini. Kita kaya, siapa mengolahnya? Nikel hebat, tapi sebagian besar kelola oleh China. ribu kilometer jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalankan karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang jalan tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Utang sari setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Pak JK, Ya. pernyataan Anda kembali menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ya. Biasanya selalu begitu. Ya. Jadi yang terakhir Anda mengatakan bahwa 50% lebih ekonomi Indonesia dikuasai oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Ini menimbulkan tuduhan terhadap Anda bahwa pernyataan Anda itu bermuatan rasis. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Itu kan membaca fakta saja. Anda boleh lihat terbuka tiap bulan siapa orang terkaya di negeri ini. Dan itulah yang bungkus ekonomi kan. Contohnya dari 10 orang terkaya di Indonesia, 8 pengusaha Tiongkok, 1 orang India. Non Tionghoa cuma 1. Cuma Hairul Tanjung. Dari 100 pengusaha Indonesia yang kaya, itu 85 orang. Itu ada di terbuka, itu data yang dibikin oleh Forbes itu kan. Jadi artinya penguasaan ekonomi ini itu sangat besar dikuasai oleh orang yang kaya itu kan. Dan dari penelitian daripada Swiss Bank, jadi Swiss Bank, itu di Indonesia 1% orang menguasai lebih daripada 50% kekayaan, ya kan? Dan tentu ada relasinya. Jadi semua fakta saja yang kita kebukaan itu, dan ada tiap hari boleh Anda buka di internet. Iya, oke, itu fakta dan data. Jadi Anda tidak bohong ini. Tidak. Tetapi ketika ditempatkan pada konteks, ya, Anda dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan. Dan selama ini dari sejarah Pilkada DKI, Anda selalu diposisikan sebagai orang yang anti Tionghoa, anti Cina. Karena dulu kan ada Pilkada kompetisi antara Anies Baswedan dan Ahok. Dan Anda secara terbuka sering juga membiarkan orang-orang atau pendukung Anda menggunakan isu suku dan agama. Sehingga ketika Anda mengatakan itu, orang bertanya, apa pentingnya ada dikotomi antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha non-Tionghoa, sehingga Anda ungkapkan data ini. Begini, orang yang suka ngomong itu tidak membaca lengkap atau mendengar lengkap atau tidak mau melihat yang lainnya. Di pidato saya itu di ICMI kan, di ICMI. Ia mengatakan, kenapa mereka kaya? Karena mereka kerja keras dan cerdas menguasai pasar. Karena itu, saya katakan, baca betul. Karena dia tidak salah, karena dia bekerja keras dan cerdas. Yang salah kita ini atau Anda semua
Yang hadir, saya katakan kita, karena orang kita itu berarti orang pertama, orang kedua. Artinya yang hadir dalam pertemuan besar itu kan. Kita ini yang salah karena tidak bekerja keras dan tidak cerdas. Karena itu belajarlah sama mereka. Baca lengkapnya. Dan saya bukan hanya ngomong. Sebelumnya, 2 bulan sebelumnya saya ajak paguyuban masyarakat Tionghoa untuk pemuda-pemudanya berkumpul bersama dengan pemuda-pemuda masjid untuk tiap bulan berdiskusi bagaimana maju dalam usaha. Ini di mana? Kapan? Di sini sudah teken. Mereka teken. Ada di media. Dengan si Wilianto itu. Pemuda masjid saya kumpul. Dan saya minta mereka. Dan saya minta juga Sofyan, teman saya, Sofyan Wanandi, untuk bikin program dari Prasetya Mulia atau untuk bagaimana pengusaha-pengusaha muda Muslim ini dan masjid ini dapat diberi pengalaman-pengalaman dari pengusaha-pengusaha yang baik. Jadi bukan dalam konteks kebencian, konteks fakta mereka maju dan saya katakan dia tidak salah, tapi kita yang salah. Jadi sebenarnya itu konteks introspeksi. Anda boleh baca berulang-ulang dan tetap ada pidato Yusuf Kala di ICMI. Boleh buka aja. Baik, Anda meminta semua orang membaca atau mendengarkan secara lengkap. Iya. Jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya judulnya. Karena itu justru introspeksi ke dalam masyarakat, khususnya ICMI Islam ini. Kenapa mereka tidak maju dalam usaha? Dan itu bisa saya bilang, saya maju kok. Karena saya kerja keras dan mengetahui pasar. Kenapa Anda tidak maju? Kenapa mesti 10 itu cuma 1? Kenapa mesti 100 yang paling kaya cuma 15 saja? Jadi ini introspeksi untuk belajar. Dan saya follow up, bukan sebelum itu. Tanya itu Ketua Paguyuban Tionghoa itu Wilianto. Tujuannya apa Anda mempertemukan ini? Supaya dia belajar. Belajar bagaimana mau buka toko, bagaimana mulai usaha, bagaimana belajar. Karena saya bilang kalau itu didapatkan di sekolah itu gampang, tapi di belakang itu belajarlah di pengalaman orang yang maju. Mungkin orang yang berburuk sangka pada Anda atau yang tidak percaya omongan Anda seperti ini, ya, itu akan melihat kembali dari waktu ke waktu ucapan-ucapan Anda, pernyataan-pernyataan Anda. Karena kemudian kan Anda mengkritisi tenaga kerja asing China yang masuk ke Indonesia. Ya. Anda ribut itu. Ya. Kenapa Anda ribut? Itu prinsip nasional. Kalau ada investor asing, apa yang kita harap? Pertama, pajak. Kedua, tenaga kerja. Kemudian itu transfer teknologi. Kalau yang kerja itu sampai tenaga rendah pun orang asing, dan apa yang buat apa di investor asing? Buat di mana tenaga kerja? Banyak pengangguran, tapi datangkan buruh, bukan tenaga ahli, buruh didatangkan. Dari mana Anda tahu bahwa mereka adalah buruh, bukan Saya tenaga tahu, ahli? Ada puluhan ribu di Morowali itu. Puluhan ribu. Hati-hati Anda ngomong seperti ini karena selalu dibantah, ya, terutama oleh Menko Marinvest tentang jumlah. Seakan-akan begitu banyaknya tenaga kerja. Begitu banyak. Kita boleh jadi saksi, ini kan daerah saya semua itu. Dengan sekian banyaknya, kenapa Anda yakin bahwa itu bukan tenaga ahli? Alah, kalau tenaga ahli kan satu proyek paling tinggi dibutuhkan 10 tenaga ahli. Buat apa satu proyek datangkan 1.000, 2.000 tenaga? Saya bikin proyek PLTA, proyek smelter juga, cuma 3 orang. Tenaga asing? Iya, cuma 3 orang. Ini nanti dipersoalkan juga ini. Bagi orang-orang yang sudah melihat Anda dari perspektif yang nggak percaya tadi. Iya. Itu Pak Yusuf Kala ngomong terus soal tenaga kerja asing. Di tempat dia juga ada tenaga asing. Itu dari China lagi. Tapi tidak kerja. Dia hanya mengawasi apa yang kita beli. Ini tidak ada tukang las. Ini tidak ada tukang pasang-pasang baja macam-macam. Semua orang Indonesia. Anak petani kita ajar. Dan saya bilang di mana? Kita ajar cuma 3. Boleh periksa nanti. Baik. Jadi dia dibanding ribuan. Ribuan tenaga yang masuk. Iya. Itu menurut Anda adalah bukan tenaga ahli. Bukan. Yang bisa sebenarnya dikerjakan oleh tenaga kerja kita. Bisa. Latih dulu. Ambil contoh apa aja yang bisa dikerjakan.
yang menurut Anda harusnya bisa dikerjakan Yang orang kita? pasang-pasang juga yang macam dengan cat macam-macam. Karena Anda juga mengerjakan proyek smelter, jadi Anda tahu. Tahu. Bisa semua kita kerjakan. Bisa. Jadi tidak ada sebenarnya pretensi bahwa itu karena dari China, Anda anti China. Saya buat teman banyak orang Cina. Tapi ini prinsip nasional dalam investasi harus memberikan lapangan kerja. Dan apa hasilnya, saya tanya. Kalau pajak diturunkan dari 10 ke 1. Sangkanya orang asing, dikirim ke Cina, and then apa manfaatnya sebenarnya dari ke Indonesia? Kalau begitu caranya. Kalau tidak ada, ajar dulu. Tidak banyak BLK. Anda boleh ke Morowali, boleh setengah lihat itu bagaimana. Sekarang sih sudah agak turun karena pabriknya sudah jalan, tapi waktu konstruksi. Yang harusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia menurut Anda. Iya. Saya coba mewakili pemerintah ya. Aha. Karena pernyataan Anda ini dibantah. Pak Luhut bilang yang datang katakanlah 1.000, tapi dia melatih 5.000 tenaga kerja Indonesia. Jadi ada transfer of knowledge di sini. Iya, setelah jadi memang ada tenaga Indonesia, tapi tidak melatih. Tapi buat apa? Di Morowali sudah ada kampung Cina. Anda menyebut kampung Cina itu maksudnya Ada apa? begitu banyaknya orang Cina di sana itu. Pak JK ini jangan fitnah ya. Tidak. Boleh kita ke sana sama-sama lihat. Baik, jadi itu keyakinan Anda berdasarkan fakta. Iya. Dampaknya apa itu? Dampaknya tidak sesuai dengan rencana kita investasi asing itu agar orang bekerja. Membuat lapangan kerja. Kemudian bekerja, tapi dia tidak ada keahliannya untuk membangun sesuatu. Akhirnya semua tergantung lagi nanti. Ada ketergantungan sebenarnya. Anda adalah provokator yang membuat konflik di masyarakat menjadi semakin besar. Kita kembali sedikit ke pernyataan Anda tentang 50% lebih ekonomi Indonesia dikuasai oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Saya coba mengelaborasi, karena pernyataan ini lepas sudah Anda jelaskan, tapi itu menjadi keyakinan banyak orang tentang dominasi keturunan Tionghoa dan dianggap ini masalah. Oh, Anda sempat menyebutkan bahwa ini ada masalah. Tidak pernah mengatakan saya itu masalah. Saya mengatakan harus belajar dari mereka. Oke, jadi kalimat ada masalah di negeri ini itu bukan dari Anda? Bukan. Baik, saya coba sambung karena orang punya pemahaman yang sama dengan apa yang Anda ucapkan walaupun tidak Anda maksudkan. Orang-orang bilang memang nggak benar ini pengusaha-pengusaha Tionghoa menguasai ekonomi kita. Ada yang mengatakan dari dulu teman-teman keturunan Tionghoa ini tidak punya kebebasan memilih profesi. Mau masuk militer nggak mudah, polisian nggak mudah, jadi pegawai negeri nggak mudah. Ketika mereka hanya bisa masuk dan bebas di situ, yaitu jadi pengusaha, kenapa diributkan? Nah, Anda kenapa nggak ribut soal diskriminasi orang-orang Tionghoa ini tidak bisa masuk jadi pegawai negeri dan Siapa lain-lain? bilang tidak? Waktu Orde Baru dulu, ini yang kembali diungkapkan. Tidak. Mereka memang tidak mau. Buat apa masuk pegawai negeri dengan gaji kecil? Bukan tidak mau, memang polisi kan ada siapa tuh yang punya Sambo belakangan. Tapi ini kita bicara waktu dulu kenapa orang nggak ribut soal diskriminasi ini? Ya, karena Anda banyak pegawai negeri berapa sih gajinya? Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa memang mereka yang tidak mau. Iya. Bukan karena ditutup kesempatan mereka untuk berkarir di bidang-bidang yang saya sebutkan Ada tadi. juga banyak dokter kerja di rumah sakit. Banyak profesi, banyak pengacara, banyak profesi. Baik, tadi kan saya sudah sampaikan kenapa orang kemudian jadi ribut dengan omongan Anda ini. Yang sebenarnya kalau dijelaskan tadi harusnya bukan masalah, nggak perlu ribut gitu kan. Tapi kenapa orang ribut? Kembali lagi ke Pilkada DKI Jakarta. Karena sampai hari ini masih orang ribut bahwa Anda adalah provokator yang membuat konflik di masyarakat menjadi semakin besar. Karena Anda mendukung secara terbuka Anies Baswedan, melawan Ahok, dan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia,
hari itu, waktu itu, Anda membebaskan para pendukung Anies Baswedan untuk menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dan ujaran kebencian. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan tuduhan ini? Pertama, tidak pernah kita izinkan. Resmi tertulis bahwa masjid tidak boleh pakai tempat kampanye sampai sekarang. Edaran. Ya. Bahwa kemudian ada satu yang ngomong bahwa sebenarnya satu saja, bahwa jangan kalau yang dukung Ahok jangan dimandikan. Itu aja. Disolatkan. Disolatkan. Ada spanduknya di beberapa masjid, Iya. bukan cuma satu. Beberapa masjid bilang ini soal ayat dan mayat tadi ya. Iya. Itu Anda nggak bersuara hari itu Apanya? bahwa Wah, kita tegur. oh Anda sudah melakukan itu. Iya. Saya bilang tidak boleh ke panggil itu. Saya panggil ketua dewan masyarakat ini, jangan jadikan masjid tempat kampanye. Ini mungkin yang tidak pernah atau tidak diketahui banyak orang. Kalau saya tegur tidak semua harus masuk koran. Jadi Anda betul-betul melakukannya. Iya, kemarin lagi saya cek semua. Jangan edaran besar tidak boleh sampai sekarang tidak boleh masjid ini. Bahwa ada yang pegawai masjid yang ngomong begitu, ya tidak bisa kontrol semua 800.000 masjid sini dalam hal ngomongan. Ya kan? Tapi kampanye, Anies tidak pernah kampanye di masjid. Tidak ada. Pendukungnya memang. Iya. Tapi kembali dulu tentang Ahok. Oke. Karena Apa yang Anda mau klarifikasi? Pertama, apakah tidak boleh orang? Kenapa sekala begitu kok sampai 5 tahun masih marah gitu kan? 8 tahun pendukung itu. Padahal tiap kali ada orang kada dalam pemilu. Kenapa cuma Ahok yang marah terus berpuluh kali? Kalau pemilu kamu sudah yang kalah, masa menang terus? Kenapa mesti Ahok diistimewakan kalau dia kalah? Ya kan? Kenapa saya waktu itu? Karena saya pikir Ahok itu bahaya mulutnya. Ini kita terus terang. Satu hari, waktu dia kampanye dengan gubernur pertama dengan Pak Jokowi, 11:30 datang di sini, di rumah ini. Ini rumah saya tinggal. Minta perlindungan, minta tolong. Kenapa kau? Saya sudah tidur, dia lupa. Ada tamu di bawah. Siapa? Namanya Ahok. Kenapa Ahok pukul 11:30 datang sini? Datang sini. Pak, minta tolong Pak, saya dilindungi. Kenapa? Ya Pak, saya baru kapan saya ngomong salah tentang agama. Saya mau dikeroyok orang. Tapi karena itu saya bilang, saya ini anak buahnya Pak JK, ketua dewan masjid. Dia aman. Karena dia bilang anak buahnya Pak JK, ketua dewan masjid. Padahal tidak tentu kan. Jadi minta tolong, dilindungi dan tolong dijaga seperti itu. Wah, saya bilang ini orang bahaya. Yang kedua bikin lagi masalah di pulau itu. Jadi memang bahaya kalau jadi gubernur. Bisa berkait semua orang soal agama. Jadi setengah tanya sama dia, jam berapa dia datang ke rumah saya untuk minta perlindungan. Lalu apa yang Anda lakukan? Iya, saya diam saja. Kalau ada yang marah, ya sebenarnya jangan. Saya tidak lakukan apa-apa. Tapi dia selamat karena mengatakan, saya ini anak buahnya Pak JK, ketua dewan masjid. Baik, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini saya mewakili orang-orang yang mengkritisi Anda ya. Oke. Jadi jangan melihat saya ini subjektif. Aha. Kekhawatiran mengenai Pilpres 2024. Ini akan terulang lagi nih. Ya. Kampanye-kampanye yang mengusung isu agama dan suku. Lepas dari ada bilang, oh tenang aja, toh sekarang nggak ada orang Tionghoanya. Tapi soal agama ini masih jadi kekhawatiran akan digunakan, masjid akan digunakan untuk ujaran kebencian, untuk kampanye dan seterusnya. Kekhawatiran ini masuk akal Anda, mengkhawatirkan atau tidak? Tidak, saya berkali-kali bilang. 3 orang calon kan semua haji. Apa urusannya untuk mencela agama orang? Semua haji. Anies haji, Prabowo haji, Ganjar haji.
Di mananya kita bisa masuk untuk mencemarkan agama di situ? Pak Jokowi juga haji, tapi sampai hari ini banyak yang bilang dia kafir, banyak yang dia bilang PKI, banyak yang bilang dan seterusnya. Artinya peluang itu masih ada, Pak JK. Iya, tapi itu kan orang-orang yang marah saja. Tapi tidak menjadi umum. Tapi saya ingat, Iya. Haritanu mengatakan 7 juta orang Tionghoa akan pilih Jokowi. Itu rasis atau tidak? Atau politik identitas atau tidak? Saya tanya sekarang semuanya. Apa itu? Menurut Anda? Kalau saya mengatakan itu identitas. Karena Anda tadi bilang suku, agama, untuk dipakai untuk politik. Kan? Ada katakan tadi? Ada. Iya. Kan itu kan? Kenapa orang nggak ribut gitu ya? Iya, kenapa tadi? Kenapa ketika Anda yang ngomong, Anies yang ngomong, orang ribut begitu maksudnya? Iya. Oke. Kenapa tidak ribut? Pada jelas-jelas headline di media medsos. 7 juta orang Tionghoa mendukung presiden pilihan Jokowi. 7 juta orang Tionghoa. Kalau saya mengatakan 10 juta orang Bugis mendukung, apa Anda bilang? Kenapa tidak orang ngomong? Walaupun pernyataan tersebut dibantah oleh pemimpin-pemimpin organisasi Tionghoa juga. Udah rame nih. Iya. Karena Haritanu tidak mewakili kelompok etnis artinya itu. Haritanu apa? Ya kan? Saya juga tidak mewakili orang Islam. Katakanlah begitu kalau Anda mengatakan itu. Tidak. Berbeda. Tapi orang mengatakan rasis apalah. Padahal hanya mengatakan ikuti itu. Saya tidak suruh pilih Anies ya. Tidak. Jadi pernyataan Anda ini sebenarnya dipotong orang. Iya. Lepas dari konteks. Lepas konteks. Tidak baca keseluruhan. Tidak baca keseluruhan. Kembali ke Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kan tadi saya bilang ada ketakutan bahwa masjid akan dipakai lagi ya. Apapun isunya, tapi masjid ini kan harusnya netral, sakral, tapi ketakutan orang akan jadi basis pendukung Anies yang otomatis Anda dukung dan Anda adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Apakah saya mesti bicara kalau orang takut? Ada jaminan? Apa yang salah saya kalau orang takut? Karena paling tidak orang minta jaminan dari Ketua Dewan Apa saya Masjid mesti jamin? bahwa tidak boleh dipakai. Iya, kalau itu saya kata tadi sudah berkali-kali edaran saya kemana-mana. Boleh saya kasih judulnya buat di Dewan Masjid. Edarannya harus panggil telepon, ya tidak boleh Anda pakai masjid. Kalau itu dipakai emang ada sanksi apa ya? Ya sanksinya KPU. Jadi Anda berpatokan pada aturan main itu ya? Iya dong. Tapi kalau Anda sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, apakah ada pernyataan, imbauan, ada sesuatu yang Anda mau sampaikan, bikin aturan main, lepas dari aturan KPU ya, aturan main sebagai Ketua Dewan Masjid ada atau tidak? Ya saya mengikuti undang-undang dong. Saya tidak bisa bikin aturan yang lain selain mengikuti undang-undang. Tunggu, Anda sedang menuduh atau menduga bahwa ada kemungkinan pemilu atau pilpres ini diundur? Yang menarik, setelah statement Anda tentang 50% ekonomi dikuasai oleh pengusaha keturunan Tionghoa yang dianggap rasis tadi ya, sebelum Anda menjelaskan tadi, muncul kemudian, saya tidak tahu bentuknya ini apakah isu, apakah kenyataan, karena saya mau coba konfirmasi. Sekitar tahun 1967-68, ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. Ya. Sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Nah, saya jelaskan ya. Ini kan peristiwa 56 tahun lalu. 56 tahun lalu. Jadi saya kira sebagian besar orang lupa. Jadi ceritanya begini, ada seorang guru Kristen di sekolah Kristen ditemukan merobek-robek Al-Quran dan kemudian dibenarkan oleh polisi setelah diperiksa. Orang berdemo besar-besaran.
Saya bilang jangan, saya panggil semua organisasi pemuda, waktu itu saya ketua KMI, jangan bikin itu, berbahaya. Nanti kita lusa bikin demo besar ke gubernuran untuk menerima protes atau ke Kapolda. Saya hubungi Panglima. Saya datang, Pak Jenderal Sulihin. Saya boleh tanya sama dia, Pak, ini keadaan sulit nanti bahaya, jadi kita mau bikin delegasi besar demo untuk ke Muspida agar orang ini dihukum. Saya ke Kapolda, lupa saya Kapoldanya waktu itu. Dia sedang main tenis, karena agak sore. Pak, sambil lapangan tenis saya, karena semua kenal baik. Oh ya, terserah gubernur. Nanti atur aja dengan gubernur. Kita ikut. Saya ke rumahnya gubernur, karena itu sudah sore. Pak Lamo. Pak Gubernur persis mau naik mobil, mau ke daerah. Terus dia bilang, itu kira-kira hari Jumat itu. Hari Jumat atau Sabtu, lupa saya. Terus dia bilang, saya ini mau berangkat ke Depenrang, saya ingat betul Depenrang. Hari Senin aja. Saya minta hari Sabtu. Waktu itu masih hari Sabtu masih hari kerja, beda sekarang. Pak, penting ini. Ya tapi saya sudah ditunggu di sana. Dari Sabtu ke situ Panglima dan Kapolri, hari Sabtu aja. Jadi sore saya kumpul lagi teman. Hari Senin atur. Saya baru kawin waktu itu. Jadi ada acara saya sekeluarga untuk bawa istri ke kampung di Bone untuk diperkenalkan ke keluarga. Istri saya sudah berangkat. Jadi saya nyusul hari itu karena pikir sudah tunggu hari Senin. Dengan pesan, jangan macam-macam. Saya berangkatlah saya, sore-sore hari. Sampai di Bone tengah malam. Terus saya dikasih tahu, kamu ibu saya apa macam-macam. Kau dipanggil lewat radio. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada telepon. Jadi kalau pengumuman dipanggil lewat radio, RRI. Jadi saya sukalah agar dipanggil menghadap ke Kodam. Langsung saya hanya sejam di rumah, balik ke Jakarta, ke Makassar. Tiba pagi. Rupanya malam itu, ya bukannya. Setelah saya pergi, amankan semua, itu ada kelompok pemuda yang menyerang gereja di Kecamatan Wajo namanya, di kota selatan, bagian selatan Makassar. Mulai bergerak. Jadi hanya punya radio. Umumkan semua pemuda-pemuda kembali ke masjidnya. Jadi orang mengatakan kumpulkan, tidak, justru mereka yang berada itu akan kembali ke masjid. Jangan membakar. Tapi terjadilah. Pulang, saya diperiksa oleh Kodam. Oleh Kapolri, 2 periksa saya. Saudara yang pimpin, tanya Panglima saya bilang. Saya minta agar diterima besok untuk demo besar. Tapi tidak diterima. Ya saya pergi ke kampung karena saya memang ada acara. Sudah dibicarakan acara besar di kampung saya. Akhirnya setelah diperiksa tidak ada, kan saya tidak tahu itu. Saya justru terangkan. Itu yang terjadi. Jadi justru saya tidak ada di kota. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak, gereja bukan banyak sih. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu apa macam-macam. Dirusak. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya Panglima, tanya Gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap? Tidak. Baik. Tidak. Jadi seharian saya diperiksa. Saya kasih tahu Panglima. Kasih tahu Pak Sulihin. Karena saya minta sama dia. Panggil Kapolda. Saya minta sama dia besoknya diterima delegasi besar. Tapi dia tidak terima kejadian ini. Dan saya sudah peringatkan. Ini bisa bahaya, Pak. Lebih baik
delegasi besar kegubernuran diterima. Tidak diterima. Jadi pada saat kejadian Anda tidak di Makassar. Tidak, di kampung saya. Karena sabur kami ini memang sudah rencanakan sebelumnya. Bukan tiba-tiba saya pergi, malah saya telat. Kenapa malam pun saya pergi, tengah malam sampai? Karena besok pagi acaranya. Jadi tidak benar Anda yang ngomporin pembakaran, kemudian Anda melarikan diri keluar kota. Tidak, mana lah. Karena itu, tanyalah saya diberikan intel kiri kanan waktu itu di polisi kalau bisa. Tanya Anda punya panglima. Tanya gubernur. Saya berusaha untuk damai, tapi tidak diterima. Apa saya salah? Tidak bisa. Saya ditahan sejam itu tidak, langsung selesai. Itu kejadiannya. Ini kan Anda sudah mengklarifikasi. Ya. Tapi isu ini kan terus bergulir. Ya juga boleh, silakan aja. Dan Anda menyebut nama tadi ya. Anda menganggap ini fitnah. Siapa? Anda menganggap Fitnah dong. fitnah. Anda tidak memperkarakan ini. Bagi memperkirakan perkara 50 tahun lalu gimana caranya? Baik, jadi Anda walaupun merasa difitnah, tapi tidak ada upaya untuk mempolisikan atau melaporkan ini atau membawa ini ke ranah hukum. Tidak. Ada HMI Jakarta yang keberatan Anda disebut-sebut Keberatan. Keberatan. Iya. Dia keberatan. Anda dibilang Ya biar memimpin. aja. Kemudian HMI Jakarta mengadukan orang yang mengatakan Boleh. bahwa Anda yang memimpin pembakaran. Iya, bagus itu. Bukan soal bagus, tapi Anda dituduh berada di belakang teman-teman yang melapor ini. Saya tidak tahu. Tahu pun tidak. Jadi Anda tidak tahu betul ya? Tidak tahu. Bukan tidak tahu betul, tidak tahu. Yang mencurigai Anda mengatakan, kalaupun bukan Anda yang menyuruh, paling tidak Anda mengizinkan mereka. Janganlah mengizinkan, tahu pun tidak. Baik, jadi Anda tidak tahu sama Tidak sekali. tahu Ya? sama sekali. Bahwa dia mungkin marah kenapa saya dituduh begitu. Dia, bagus itu. Ada orang yang solider, orang yang suka fitnah-fitnah itu. Jadi Anda mendukung ini sebenarnya? Apa? Mendukung bahwa ada yang mengadukan orang yang menuduh Anda ini? Saya tidak mendukung apa karena saya tidak tahu ya. Tapi artinya kalau begitu silakan aja. Jadi setelah tahu Anda mendukung? Mendukung tidak, bukan maksud mendukung aja silakan. Oke. Lagi-lagi saya mewakili orang-orang yang agak berseberangan dengan Anda ya. Pak JK ini kenapa ribut sekarang ya? Waktu Pak JK jadi wakil presiden nggak pernah ribut soal ketimpangan sosial. Kenapa baru sekarang? Setelah di luar Sekali pemerintahan. lagi saya tidak pernah ribut ketimpangan sosial. Kapan itu? Baik. Karena saya tahu orang miskin sih dulu banyak. Saya lanjut ya. Ya. Statement atau pernyataan-pernyataan Anda yang kontroversi. Ya. Ada kesinambungan antara pernyataan Anda soal ekonomi yang dikuasai atau didominasi oleh pengusaha keturunan Tionghoa Ya. dengan pernyataan Anda bahwa hati-hati kalau terjadi ketimpangan sosial maka peristiwa kerusuhan 1998 bisa atau mungkin terjadi lagi. Kalau kita tidak atasi. Oke. Ya bukan titik, koma. Artinya Anda meyakini ketimpangan sosial ini akan mampu atau bisa memicu kerusuhan. Saya tidak meyakini. Saya memberikan suatu warning. Kalau tidak diatasi masalah-masalah ini, sekali lagi saya ingin sampaikan dulu. Apa yang terjadi 98? Pada saat ada krisis ekonomi bersamaan dengan krisis politik. Krisis politik yang dibikin oleh Pak Harto yang ingin memerintah terus. Kemudian ekonomi akibat pinjaman tinggi sehingga terjadi krisis antara Thailand, Korea, Indonesia. Tergabunglah itu dua, menjadilah masalah. Jakarta terbakar. Jadi kalau dua krisis bersamaan, masalah banyak orang nganggur, utang banyak yang tidak bisa bayar, krisis ekonominya, politiknya terjadi ke situ. Nah, saya kata kalau ini tidak diatasi cepat,
bisa, saya tidak yakin kan, kalau katakan bisa berarti saya tidak yakin, tapi bisa terjadi karena simptomnya sama. Apa itu simptomnya sama? Artinya alasan kejadian itu bisa mendekati politik macam-macam ini, saling ini, korupsi banyak. Karena Soekarno, dia kan KKN kan, kolusi nepotisme. Soeharto. Nah, kalau ini tidak diatasi segera, artinya tidak dihentikan ini masalah politik yang macam-macam, nepotisme macam-macam, korupsi macam-macam, kemudian politik terjadi begini, diperpanjang, kan ini kan jangan lupa, karena Soeharto tidak mau turun kan. Tunggu, Anda sedang menuduh atau menduga bahwa ada kemungkinan pemilu atau pilpres ini diundur? Artinya kalau tidak diatasi, dikembalikan pada normanya, bisa terjadi keributan kan. Ya itu jangan terjadi. Saya itu kan lihat kata-katanya itu sekali lagi, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena itu segera diatasi kita semua supaya jangan negeri ini rusak. Pernyataan Anda ini bersayap, Pak JK. Orang kemudian memaknai ini sebagai ancaman. Ini provokasi. Orang itu otaknya bersayap, saya tidak. Pertanyaan saya jelas kok. Kalau tidak diatasi krisis-krisis ini, bisa terjadi. Yang merasa provokasi, mungkin otaknya merasa provokasi, dia bikin salah. Karena kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada asap, tidak ada api, kenapa Anda harus ngomong seperti itu? Bukan, siapa bilang tidak ada api, tidak ada asap? Pak Mahfud bilang, pernyataan Anda itu berlebihan karena situasinya berbeda. Pada saat itu tadi Anda sudah sebutkan alasannya. Hari ini nggak ada eskalasi yang memuncak, memanas seperti yang Anda sebutkan tadi. Dulu 3 bulan sebelum pemilu itu terjadi eskalasi yang luar biasa. Ini kan masih Ada 10. demo-demo dan seterusnya. Ini kan masih 10 bulan. Anda sedang mengancam lagi nih. Nah, Anda sedang mengancam lagi, memprovokasi. Seakan-akan ruang 10 bulan ini bisa terjadi. tidak, saya ingin membedakan antara pernyataan Pak Mahfud bahwa 3 bulan sebelum. Ini kan memang lebih baik ada warning sebelumnya daripada terjadi. Saya ingin justru sabar supaya kasih warning jangan terjadi. Kan begitu, membaca ulang seperti pernyataan. Tidak boleh dimaknai lain ya. Iya dong. Jadi hanya orang yang miring otaknya mau lain. Oke. Kalau pemerintah presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu melempar. Artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya. Pak JK, salah satu yang juga menimbulkan perbincangan yang cukup hangat adalah pernyataan Anda bahwa Pak Jokowi sebagai presiden terlalu banyak ikut campur urusan pilpres dengan mengumpulkan tokoh-tokoh partai, ketua partai dan seterusnya. Apa yang Anda maksud dengan terlalu ikut cawe-cawe atau terlalu ikut campur tangan itu? Ya, saya tidak pernah bilang, saya tidak, kata cawe-cawe itu bukan salah dari saya. Ya, saya cuma statement dipakai. saya ke presiden jangan berlebihan. Oke. Boleh ulang, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Kenapa harus sampai ada statement itu? Karena sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Kami bersumpah, ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang sebenarnya. Dan akan melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu inti daripada sumpah seorang presiden dan wakil presiden. Kalau pemerintah presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Boleh baca, boleh buka kembali itu sumpah presiden di TV. Anda mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan pilpres. Saya kira semua orang umum sudah tahu itu semua. Ya, kenapa yang ribut semua itu karena itu kan. Pak Jokowi punya jawaban bahwa apa yang dilakukan yang disebut cawe-cawe atau terlalu banyak ikut campur atau berlebihan apapun lah. Dia bilang dia tidak melanggar konstitusi.
Karena apa yang dilakukan justru untuk agar apa yang sudah dibangun tidak dirusak dan dimulai dari awal lagi. Itu kan sesuatu yang positif menurut Pak Jokowi. Jadi jangan dilihat dari perspektif ikut campur ini untuk kepentingan politik tertentu. Karena dia juga mengaku dia politisi. Tapi sebagai presiden, Pak Jokowi bilang, saya ingin berbuat baik untuk bangsa dan negara ini. Jadi harus dilihat dari sudut pandang positif. Karena itu saya punya pernyataan mengatakan setuju presiden itu campur tangan agar jalan demokrasi dan melaksanakan pemilu seadil-adilnya, jujur dan adil. Saya mengatakan, semua orang bingung kenapa? Iya, karena kalau itu melaksanakan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, itu bagus. Kalau sekarang apa yang Anda lihat? Ya, tak usah tanya sama saya lah. Lihatlah keadaan sebenarnya, lihatlah kenapa orang pada marah semua. Baik, pemahaman Anda, presiden sudah memihak. Saya katakan tadi, itu sudah pandangan umum. Hal lain ini yang juga dipertanyakan atas ucapan Anda adalah pernyataan Pak Jokowi yang Anda komentari. Pak Jokowi bilang, ayo silakan mengkritik pemerintah. Anda menjelaskan atau Anda menjawab ini ya, disambung-sambungkan sama media. Anda bilang, bagaimana caranya mengkritik tanpa dipolisikan? Apa maksud Anda ini? Ya maksudnya seperti biasa. Kalau negara yang terbuka, negara ini. Tapi kalau orang mengerti, jangan dipanggil polisi. Itu saja. Ada yang bilang buktikan yang mana sih kasus yang Anda maksud dengan kalau orang mengkritik. Ini bedakan kritik dan fitnah. Nanti Anda saya tanya ya, apa batas kritik dan apa batas fitnah. Kalau mengkritik kan Anda bilang jangan dipolisikan dong. Nah kalau fitnah ini bagaimana? Ya kalau fitnah tidak ada data kan. Kalau ada data orang mengatakan itu kritik. Kalau pakai data, itu kritik. Baik, jadi Anda tetap memberikan catatan agar kalau orang mengkritik, ya jangan dipolisikan, begitu ya, kecuali fitnah. Ya. Apapun cerita, lagi-lagi orang yang berseberangan dengan Anda atau mungkin tidak suka atau mungkin mempertanyakan kredibilitas Anda, integritas Anda, dan seterusnya. Mereka bilang ada apa sebenarnya Pak JK sama Pak Jokowi ini? Pak JK kelihatan marah-marah melulu atau mengkritisi terus Pak Jokowi. Kemudian orang berburuk sangka. Ya ini klarifikasi ya. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak dapat lagi proyek-proyek dari pemerintah ini. Dulu zaman dia wapres, ini omongan orang ya. Waktu dia wapres, banyak proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh grup usahanya. Baik melalui grup Kala, Bosowa, atau Bukaka, dan seterusnya. Seberapa jauh tuduhan ini benar? Pertama saya ingin jelaskan dulu. Perusahaan kami lebih banyak urusannya dengan swasta daripada pemerintah. Jual mobil contohnya. Mall kita besar di Makassar. Kapal. Ada dulu hotel. Tidak ada urusannya dengan pemerintah. Karena kami tidak ada soal dengan pemerintah. Karena memang kita tidak hidup, kita proyek listrik. Tapi justru proyek listrik itu karena PLTA hijau, orang sekarang pemerintah baru berbicara 1-2 tahun tentang green energy. Kami berbicara 12 tahun yang lalu, bikin itu. Dan itu memang PLN beli. Karena memang itulah yang benar. Dan itu suatu proyek yang memberikan suatu nilai tambah untuk negeri ini. Jadi Anda bukan mengambil keuntungan, tapi memberikan keuntungan untuk... Alay, di mana yang kami memberikan? Proyek apa? Tidak ada perusahaan Indonesia yang mengekspor hasil teknologi yang tersebar luas. Garbarata contohnya. Dimanapun di Indonesia pakai Bukaka. Di Singapura ada, di Thailand ada, di China ada, di Jepang ada, di India ada, di Brazil ada. Ini belalai itu? Ya. Yang di bandara-bandara? Kita lebih banyak ekspor daripada dalam negeri. Tapi kalau mau, tidak ada di Indonesia selain kami. Jadi buat kami tidak pernah protes kok. Apa aja kami tergantung ke pemerintah. Baik, saya masih melanjutkan tuduhan-tuduhan terhadap Anda ya. Pak JK itu marah-marah karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur. Mau jalan tol, waduk, jembatan, dan seterusnya.
Tapi perusahaan Pak JK nggak dapat proyek ini lagi. Padahal Anda punya perusahaan yang menggarap infrastruktur, jembatan dan lain-lain. Kami sejak 40 tahun lalu bikin jalan yang terbaik di Indonesia, di Sulawesi. 40 tahun lalu loh. Orang belum kenal aspal imperial, kami punya. Kami bikin Trans Sulawesi dari Makassar sampai ke Sulawesi Tengah itu. Semua kami bikin. Tidak ada soal. Karena mesti bekerja. Itu justru membangun sesuatu yang baik untuk negara. Jangan lupa, jembatan-jembatan semua dulu diimpor. Dulu tower diimpor. Kami semua yang bikin dalam negeri pertama kali. Orang dulu suka, di mana kami mengimpor. Kami bikin semua dalam negeri. Teknologi dalam negeri. Insinyur Indonesia kerja semua negeri. Apa yang buat? Justru kami membantu semua masyarakat dan negara kerjakan ribuan orang. Ribuan orang. Anda boleh tanya semua, siapa yang bikinnya? Bikin jembatan yang jaraknya 100 di Jawa semua kira-kira 60. Bayar belakangan. Jadi Anda hendak menegaskan bahwa tidak ada ketergantungan pada proyek-proyek pemerintah, begitu? Kami kerjakan, tapi bisnis kami utama dengan masyarakat. Orang pemerintah ya, tapi kami membantu pemerintah. Bukan mengambil keuntungan. Bukan mengambil keuntungan, untung sih otomatis. Iya, iya. Tapi yang besar. keuntungan yang dimaksud itu. Iya, tidak. Justru minta maaf. Tapi kami tidak pernah boleh. Kalau Anda jembatan-jembatan di Jawa yang sekali bangun, semua buatan bukakan. Dan tidak dibayar. Bayar nanti. Belakangan. Saya masih terus menyampaikan tuduhan, karena ini kan klarifikasi sifatnya ya. Orang masih menduga bahwa Anda marah pada Pak Jokowi karena gangguan-gangguan tadi, plus ponakan Anda ditersangkakan dalam kasus Bukopin. Anda merasa bahwa harusnya keluarga Anda, ponakan Anda atau siapapun dilindungi, tidak diperlakukan seperti itu. Belakangan kan selesai ya. Tidak disangkakan. Siapa bilang tersangkakan? Tidak sama sekali. SP3. Tidak, bukan SP3. Tidak pernah diperiksa polisi. Itu hanya masalah antar pemegang saham. Jadi bukan kejahatan. Tidak ada kejahatannya. Itu masalah bisnis kok. Purely bisnis. Utang kita tuh aman. Pak JK berlebihan. Karena Anda mendukung Anies Baswedan, ini sudah terbuka ini. Jadi orang kemudian melihat bahwa Anda sedang membela Anies Baswedan dan paling tidak menyatakan bahwa ada perlakuan yang tidak adil pada Anies Baswedan. Ya. Apa begitu? Dua hal, tentu. Karena itu sekali lagi pandangan sebagian besar orang. Terkecuali basar-basar ini. Tapi rapat di sini, komentar, apa-apa semua bicara tentang itu. Dan saya merasa itu. Karena itulah salah satu alasan kenapa mungkin orang tersebar bahwa saya mendukung Anies. Di samping bahwa saya ingin meluruskan cara. Kalau itu dianggap mendukung Anies, ya. Tapi mendukung Anies, membela Anies, apanya yang Anies dibela? Apa salahnya? Kan tidak ada. Tidak ada salahnya. Indikasi bahwa, tadi kan Anda bilang Anda mendukung orang yang dizolimi. Iya. Indikasi bahwa Anies dizolimi, itu apa ya? Ya, bagaimana katakanlah koalisi pembaharuan, bagaimana ingin dipecah supaya jangan ikut terpilih, bagaimana terus diikuti agar dia terlibat Anies ini kriminal permulaan. Kenapa begitu terus? Kita mengira bahwa ini semua cara agar Anies jangan ikut pemilu, kan gitu. Itu yang kita bilang. Jangan dong begitukan demokrasi. Kita bangsa ini suka atau tidak suka harus dihalangi ikut pemilu. Biarlah semua yang memenuhi syarat ikut pemilu. Tak usah dikerjain. Tak usah aparat turun tangan. Itu saja sebenarnya. Baik, itu dari perspektif Anda ya, melihat bahwa... Bukan saya. Hampir semua orang. Tentu di luar besar-besar itu. Belakangan yang juga menjadi perhatian banyak orang dan dibantah oleh pemerintah
ketika Anda menyatakan secara terbuka utang kita ini udah berlebihan, berbahaya. Saya menyimpulkan ini ya, berbahaya. Dan kita ini, pemerintah ini, bangsa ini, rakyat Indonesia harus membayar 1.000 triliun untuk membayar utang-utang itu, baik pokok, bunga, dan seterusnya. 1.000 triliun. Kemudian dari Kementerian Keuangan dan ditambahkan oleh Menteri Keuangannya menyatakan nggak benar angka itu. Ya, kemudian ada 10 penjelasan kenapa utang kita terlalu panjang. Kalau saya jelaskan, utang kita tuh aman. Pak JK berlebihan. Ya, gini. Pemerintah sudah mengatakan bahwa utang pemerintah itu 7.870 triliun kan, 7.000, hampir 8.000 gampangnya. Karena bulan-bulan ini pasti naik 8.000. 8.000 triliun. Ya. Oke. Tak usah terlalu ahli untuk mengatakan pertama, bunga itu SUN atau SBN rata-rata 6,5%. Ada malah 7% SUN setahun. Kalau katakanlah kita gadapkan 8.000 karena juga bertambah terus ini utang ini ya. Nanti kita kurangi. Itu 6% saja kali 8.000 berarti 4.000, hampir 5.000, 500 triliun bunga saja. Dua, ini kan bunga kan dicicil kan. Tenornya katakanlah rata-rata 10 tahun. Tenornya. Artinya dalam 10 tahun ini utang ini lunas. Walaupun bertambah terus. Kalau 10 tahun dicicil, itu kan rata-rata artinya 700 triliun per tahun mesti dicicil. Karena utang mesti dicicil kan. Berarti bunga tambah cicilan 440 tambah 700. Kan 1.100. Terkecuali kalau saya bodoh. Terkecuali ada cara lain bagaimana menggeliat-geliatkan utang itu, bagaimana cara bayarnya. Tapi begitu. Dan bunga dibayar lebih 400 memang di catatannya. Kita tahu semua kan 7% bunganya. Itu kan berarti lebih 1.000 malah dibayarnya. Pemerintah sudah menjelaskan, ini kan kita bicara utang dalam negeri maupun luar negeri ya, dan penerbitan surat-surat berharga. Artinya Anda hendak menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Kementerian Keuangan, Anda nggak percaya itu? Ya saya terserah, bukan percaya atau tidak. Ini perhitungan kasar saja kita itu, dan juga data bahwa bunga yang dibayar tahun ini 440. Baik, ini kan banyak masyarakat awam yang menonton diskusi kita atau pembicaraan kita ini. Pertanyaan bagi masyarakat, apa dampaknya dari semua itu? Pemerintah bilang aman-aman aja, dikelola dengan baik dan seterusnya. Panjang cerita ini. Anda meyakini bahwa ini berat dan berbahaya. Masyarakat tanya, apa dampaknya kalau kemudian utang ini tanda kutip terus membengkak, atau dana yang harus disediakan pemerintah untuk membayar bunga, utang pokok dan bunga ini dianggap memberat. Apa yang terjadi sebenarnya realnya nanti? Pertama, contoh sejak tahun ini ya. Tahun ini APBN kita 3.060 triliun. Kalau bunga dan cicilan saya 1.000, berarti 1/3 dari APBN untuk bayar utang. 1/3. Pendidikan 20%, kesehatan 5%. Itu sudah hampir sendiri 2 triliun. Jadi artinya biaya pembangunan kita akan menurun. Subsidi hampir 400. Jadi ini untuk peringat. Jadi artinya apa? Marilah kita menghemat pengeluaran pemerintah, tidak prioritas. Itu saya mestinya. Mari jangan berfoya-foya, ini keadaan negeri tidak mudah ini. Jangan berfoya-foya. Apa maksud Anda? Jangan membuat hal yang tidak prioritas. Apa misalnya yang Anda anggap tidak prioritas? Infrastruktur. Infrastruktur penting, tapi yang harus ada keseimbangannya. Saya bilang
banyak jalan tol. Banyak jalan tol perlu berkali-kali saya bilang. Perlu jalan tol itu. Tetapi anggaran itu seimbangkan dengan perbaikan jalan kabupaten, jalan nasional, dan lain. Jangan ini baik, ini rusak. Kan rakyat menderita kalau begitu. Jadi saya tidak bilang jangan bilang jalan, seimbangkan. Coba ulangi baca kembali saya punya Anda. seimbangkan. Jangan jalan tol menjadi ukuran. Karena itu saya uraikan 170.000 jalan di Indonesia rusak. Ini data BPS. Ya. Kalau salah, yang salah BPS. Dan betul, saya ke Sulawesi, ke kampung saya, Masya Allah. Tulang saya hampir patah 2 bulan lalu. Di mana-mana. Lampu presiden sendiri marah. Kenapa lampu? Kenapa diambil? Kenapa Sumatera Utara? Rusak semua. Karena salah prioritas, perlu prioritas diperbaiki dong. Jadi saya sebagai pengantar was memberikan suatu katakanlah minta keseimbangan. Itu aja. Anda boleh baca. Orang menganggap ini kritik. Jadi kita tidak boleh ngomong semua. Terserah apa yang terjadi. Saya merasa sebagai warga negara yang baik dan mengatakan, ya menyampaikan. Anda tahu bahwa Anda sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator. Karena orang-orang yang sekali lagi berseberangan dengan Anda itu sudah memberikan stempel bahwa Anda ini kayaknya anti Jokowi, Anda ini provokator, Anda ini anti Cina, dan seterusnya ya. Tapi hari ini kan Anda mengklarifikasi semua pernyataan-pernyataan itu. Anda tahu bahwa Anda sampai hari ini itu disebut-sebut sebagai provokator. Anda tahu itu? Tidak tahu. Kalau Anda disebut provokator? Apanya yang provokator? Dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi itu? Saya sudah jelaskan pernyataan saya. Apa tuh pernyataan saya provokator agar jalan diseimbangkan? Apakah saya tadi mengatakan bahwa anggaran kita hati-hati, jangan banyak berutang, karena itu sepertiga daripada APBN sudah hanya untuk bayar utang? Apakah itu provokator? Kalau saya yang memperingatkan, memang Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan ya kita bisa bayar, iya, tapi buat tambah terus ini. Nah, kalau kan itu harus disimbangkan bagaimana pendapatan naik. Nah, ini tidak naik. Jadi Anda tidak merasa Anda memprovokasi? Apa yang saya provokasi? Coba Anda sendiri sudah nilai daripada kita punya jamaah. Di mana letak saya punya pernyataan ini mau provokasi orang? Baik, masih ada lagi nih. Anda dipersonifikasikan sebagai salah satu tokoh wayang dalam cerita Mahabharata. Tokoh ini namanya Sengkuni. Apa tuh? Sengkuni ini kalau dalam cerita Mahabharata ini adalah yang pro pada Kurawa. Kurawa itu selalu diasosiasikan dengan kejahatan, kegelapan, sesuatu yang buruk. Siapa tuh Kurawa kira-kira? Saya tidak tahu. Pokoknya hal-hal orang-orang jahat itu siapa yang ada jahat di sini. Orang ya. menurut orang siapa yang jahat? Oke. Nanti kita definisikan. Iya kan? Kemudian Kurawa ini kan selalu berseberangan dengan Pandawa, yang baik, yang jujur dan seterusnya. Saya mau masuk dulu ke soal sebutan atau julukan kepada Anda tentang Sengkuni tadi. Sengkuni ini adalah sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan kedua belah pihak, kan mereka bersaudara. Iya, iya. Tapi Sengkuni ini digambarkan di dalam Mahabharata adalah tokoh yang culas, tokoh yang suka adu domba, tokoh yang menghalalkan segala cara. Dan itu disematkan pada Anda. Kapan saya culas? Di mana saya culas? Di mana lagi tadi? Adu domba. Siapa saya adu domba? Menghalalkan cara. Siapa menghalalkan cara? Coba tunjukkan semuanya. Tapi Anda tahu nggak bahwa Anda disebut-sebut sebagai Sengkuni? Tidak, karena saya tidak tahu wayang, jadi saya tidak ngerti. Pernah dengar? Tidak.
Jadi Anda tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Atau pura-pura tidak tahu? Tidak tahu, saya kan tidak kata wayang kan karena saya orang Bugis saya tidak ngerti kan. Jadi Anda hendak membantah bahwa semua yang dituduhkan itu dan asosiasikan dengan Sengkuni itu betul-betul... Ya coba deh. Baik, Kalau saya ngomong kok untuk kebaikan atau mengkoreksi sesuatu, apakah itu culas? Apakah itu adu domba? Di mana? kalau ada yang menyebut Anda tetap Sengkuni, Anda nggak marah? Kalau saya usah marah tentu. Karena saya tidak melakukan sesuatu. Coba tunjukkan sama saya, di mana saya culas? Di mana saya adu domba? Siapa saya adu domba? Saya bukan adu domba. Kalau ada orang, tidak tahu saya punya sifat. Kalau ada orang konflik, saya damaikan kan. Masa saya mesti orang bersuatu konflik? Orang belum ngomong macam-macam. Oke, kalau begitu, pada waktu Indonesia ini pecah, siapa yang selesaikan? Siapa yang selesaikan? Kan saya selesaikan semua. Emangnya sama ngadu domba? Hah, buat apa saya capek-capek untuk mencek Ambon pos pada saat orang bagus lehernya dipotong saya datangin. Poso dan Aceh. Ya? Aceh. Semua orang berkelahi, saya datang di tempatnya tanpa pengawal. Buat apa saya lakukan itu kalau saya juga mengadu domba orang? Kapan itu? Kalau ada yang ngomong itu, coba berani apa dilakukan pada saat Indonesia pecah? Pada saat Indonesia mau berkelahi. Apa yang dilakukan yang ngomong itu? Anda terlibat perdamaian Malino. Ya semua saya urus dari awal sampai akhir. Itu Malino akhirnya. Nah, coba yang ngomong itu. Berani apa yang dilakukan untuk Republik ini? Untuk persatuan Republik ini? Siapa saja saya tanya mereka. Apa yang mereka lakukan? Pada saat Indonesia susah. Ya. Ada yang nggak berani datang ke hutan, ketemu mereka yang untuk dia jangan berkelahi. Mana nggak mereka pergi di Aceh pada saat di Aceh lagi pertempuran. Pada saat 30 batalion Indonesia untuk menyelesaikan itu aja. Saya selesaikan dalam 5 bulan. Semua selesai. Buat apa saya bakal duduk bawah? Buat apa merusak negeri ini? Pada saya yang perbaiki negeri ini. Ada sifat saya nggak seperti itu? Baik, ada satu lagi julukan yang muncul di permukaan selalu di media sosial, bahkan ada yang bikin meme atau meme gitu. Wajahnya wajah Anda. Dikasih topi, dikasih badan Charlie Chaplin. Dan orang selalu bilang, oh dasar Chaplin, dasar Chaplin, dasar Chaplin. Anda tahu nggak Anda dijuluki itu juga? Chaplin kan bagus, kasih hibur orang. Kalau saya dibilangin Dracula bahasa marah. Makan orang. Chaplin itu menghibur orang, mahal ongkos harganya itu. Nggak tahu kenapa dasarnya. Mungkin karena kumisnya yang sama. Kumis saya nggak panjang. Chaplin itu gini, kayak Hitler. Baik, jadi kalau untuk Chaplin menurut Anda sih nggak terlalu jadi persoalan. Kalau dia bilang saya Dracula baru saya marah. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla sudah hadir di acara Kick and Double Check. Ya. Banyak sekali isu-isu panas yang Anda jawab hari ini. Saya tidak tahu apakah orang masih percaya pada Anda atau tidak percaya, tapi itulah penjelasan Anda hari ini. Ya. Jadi saya hargai itu, saya berterima kasih karena sekali lagi di acara Double Check ini tidak semua orang yang saya undang berani datang. Baik, itu tadi perbincangan dengan Pak Yusuf Kalla, tokoh yang oleh berbagai media dianggap kontroversial, tapi Anda sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak JK hari ini. Semoga itu memberikan juga pandangan yang seimbang antara apa yang muncul ke permukaan yang mempersepsikan Pak JK dengan sesuatu yang tidak baik. Anda bisa mendengarkan penjelasannya. Itulah pentingnya Kick and Double Check. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti perbincangan ini di tengah jalan, di tengah-tengah, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick and Show dan juga ada di TikTok. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.